Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Tadi kan Bapak bilang, kalau di agama lain itu berbeda tentang masalah dosa gitu Pak. Harusnya kan dosa itu memang ada sejak manusia itu dilahirkan waktu itu Pak. Cuma kan saya melihat ada sebagian dari orang Kristen itu percaya kalau manusia itu ketika lahir diberikan prevenient grace, jadi bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Apakah itu di luar Kristen ataukah itu bidat dari Kristen itu sendiri Pak? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ketika air bah ada itu, apakah itu juga membuktikan kalau manusia itu memang benar-benar sudah total depravity itu ketika mereka itu sudah dihabiskan dengan air bah, tetapi kan sampai sekarang pun mereka tetap cenderung untuk berbuat dosa. Apakah itu membuktikan kalau dari air bah itu kalau manusia itu memang benar-benar bejat total itu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita bisa lihat memang sebenarnya konsep prevenient grace, anugerah yang mendahului itu, nah sebenarnya itu pun ada juga pandangan kekristenan yang mempercayai itu, tetapi itu tidak berlaku, dan kata lain adalah ini akan mempengaruhi iman ya. Jadi karena orang berdosa dengan bejat seperti itu, maka dia tidak bisa berbuat baik dan bahkan tidak bisa untuk berbuat baik dalam konteks keselamatan di mana memilih juru selamat atau memilih percaya. Ya, memilih percaya. Nah, tetapi ada konsep di dalam kekristenan yang menolak konsep total depravity seperti itu. Nah, itu secara khusus dari Arminian. Karena itu Arminian, karena konsep Calvinis yang total depravity bahwa manusia bejat total, dia tidak bisa melakukan apapun yang baik bahkan dari diri sendiri, maka manusia yang berdosa ini tidak mampu untuk percaya. Sehingga untuk bisa percaya itu pun adalah anugerah. Tapi orang-orang Arminian menganggap bahwa tidak bisa. Manusia itu punya kemampuan untuk percaya dari diri sendiri. Ya. Manusia punya kemampuan percaya dari diri sendiri. Mengapa dia bisa percaya padahal dia adalah orang berdosa? Karena ada prevenient grace ini, anugerah yang mendahului yang membuat mereka mampu untuk percaya. Ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang orang percaya, ya Alkitab tidak, memang kadang-kadang secara sekilas kita melihat bahwa ada tuntutan untuk orang percaya. Misalnya saya berkhotbah kepada saudara, malam ini ambil keputusan untuk percaya. Ya. Itu dari sudut pandang manusia. Tapi kita jangan mengabaikan realitas sesungguhnya. Misalnya seperti di dalam Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ayat 4, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa.
yang mengutus aku. Nah, datang kepadaku ini kan percaya kepada Yesus. Menurut Arminian, ada prevenient grace sehingga orang bisa dari diri sendiri itu memilih percaya kepada Kristus. Tapi ayat ini bilang tidak seorang pun dapat datang kalau tidak ditarik. Berarti kalau saya bisa datang kepada Kristus bukan karena saya mampu datang, tapi karena saya yang ditarik. Ya. Lalu nanti di ayat yang ke-65, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan. Jadi supaya orang bisa datang itu perlu Bapa mengaruniakan. Kalau Bapa tidak mengaruniakan berarti tidak bisa. Karena apa? Karena dia dalam keadaan total depravity itu. Ya. Maka kita bisa lihat dari situ, kok rasanya kalau ada prevenient grace yang membuat kemampuan orang ya untuk bisa percaya kepada Kristus tidak perlu ada ayat-ayat yang seperti itu. Ada juga ayat yang lain, itu di surat Filipi ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Abaikan dulu urusan penderitaan ini. Tapi kepada kamu dikaruniakan untuk percaya. Berarti untuk percaya saja itu karunia. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan, kamu tidak percaya. Ya. Maka di sini kita bisa lihat karena konsep dosa begitu, maka untuk beriman itu pun anugerah. Ya, anugerah. Nah, kalau ada prevenient grace benar, maka seharusnya kita tidak perlu campur tangan Allah untuk percaya. Kepercayaan mutlak adalah kemampuan kita sendiri. Ya. Karena itulah menurut saya konsep prevenient grace dari Arminian itu tidak sejalan dengan sejumlah teks Alkitab yang mengatakan bahwa iman pun itu dikaruniakan. Lalu juga, ya, silakan Pak kalau ada mau komentar. Iya Pak, kalau saya cari juga dari semua itu prevenient grace itu nggak ada Pak di Alkitab. Makanya itu yang saya pertanyakan itu bagaimana mereka bisa mendapatkan anugerah penyeimbang seperti itu, sedangkan dari perjanjian lama pun juga sudah dikatakan kan tidak ada gitu Pak. Ya, lalu gini ya, kalau kita bicara pertobatan itu ada dua macam di dalam Alkitab. Pertobatan pengertian pertama itu adalah percaya kepada Yesus. Pertobatan kedua itu adalah melepaskan dosa-dosa. Ya, itu konteks biasanya menentukan. Nah, untuk pertobatan jenis pertama, percaya kepada Yesus, itu Kisah 11. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Ya, lalu, jadi kepada bangsa-bangsa lain, Allah juga mengaruniakan pertobatan. Nah, pertobatan ini pertobatannya mana? Pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kalau ini pertobatan yang memimpin kepada hidup, ini adalah terima Yesus, bukan melepaskan dosa. Kalau melepaskan dosa, memimpin pada hidup, itu namanya selamat karena perbuatan baik. Ya, tapi ini adalah bertobat dalam pengertian percaya pada Yesus. Untuk pertobatan yang menyelamatkan, memimpin pada hidup, ini Allah mengaruniakan. Itu pemberian Allah. Ya. Nah, karena itulah maka menurut saya tidak ada dasar untuk prevenient grace itu. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, memang manusia kalau kita melihat tadi yang ayat yang sudah saya berikan ya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, itu kan zamannya Nuh itu ya. Ya, zaman Nuh. Ya, zaman Nuh itu. Bahwa kejahatan manusia ketika dilihat Tuhan Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 3 kata ini dari Kejadian 6 ayat 5 memang menunjukkan bahwa kebejatan total itu sudah terjadi pada masa lampau. Ya. Tetapi yang bukan merupakan kebejatan total adalah anggapan bahwa kejahatan manusia sudah mencapai maksimal. Tidak. Ya. Manusia memang bejat total, tapi itu bukan berarti bahwa manusia tidak bisa lebih jahat dari yang sudah jahat. Ya. Kejahatan manusia ini makin hari makin bertambah, bukan hanya kuantitasnya tapi kualitasnya.
Itulah sebabnya biarpun sudah bejat total di dalam zaman Nuh, tetapi manusia masih tetap berbuat dosa, bahkan berdosanya lebih hebat daripada zaman itu. Ya, menjelang akhir zaman malah lebih fatal lagi. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau prevenient grace itu tidak ada, maka sebenarnya siapa yang selamat, siapa yang percaya selamat. Tapi ternyata untuk percaya pun itu butuh pekerjaan Tuhan. Ya, nah kalau pikirannya begini, kalau you mau percaya, you selamat. Allah menyelamatkan, tapi kamu harus percaya. Ini memang pada kacamata manusia begitu. Tetapi kalau ini misalnya kan keselamatan itu kan dari karya salib ya. Ya, Yesus sudah mati di kayu salib. Kamu harus percaya, kamu selamat. Nah, kalau kamu mau percaya, tapi Yesus tidak pernah mati, tidak bisa selamat. Tapi kalau Yesus mati, kamu tidak mau percaya, tidak selamat. Nah, memang itu benar dari sudut pandang kita manusia ya. Tetapi bahkan Yesus mati pun, ya, untuk bisa percaya ini pun kita dikaruniakan. Sehingga kalau memang untuk objektifnya Yesus mati bagi saya, subjektifnya yang mestinya dari saya ternyata itu dikaruniakan. Lalu saya ini nyumbang apa untuk keselamatan saya? Sebenarnya saya nggak nyumbang apa-apa. Makanya dibilang segala sesuatu itu dari Dia. Ya, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau sampai kita diselamatkan nih ya, jangan sombong seolah-olah kita lebih hebat dari orang yang tidak selamat. Toh itu pun pemberian kasih karunia. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.